Shalom adik-adik, selamat sore untuk kita sekalian. Apa kabar? Nah, puji Tuhan di saat sore hari ini kita kembali berkumpul dan kita akan memuji Tuhan lewat ibadah tunas online PAR GKI Martin Luther di saat sore hari ini. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Baik, untuk itu kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujian yang berkata, Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Luar biasa ya adik-adik. Sekarang sikap doa yang baik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah tunas online kita di saat sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di hari ini adik-adik sudah berkumpul di rumah masing-masing dan tiba saatnya kita akan beribadah tunas online di saat sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Haleluya, amin. Masih semangat adik-adik? Tentunya masih. Kalau begitu kakak undang kita mengangkat pujian yang berkata, kerja buat Tuhan. Baik adik-adik yang manis, dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat sore hari ini dan akan diiringi oleh lagu yang berkata kasihnya seperti sungai. Nah adik-adik, pesan firman Tuhan untuk kita, Tuhan mengasihi kita sekalian yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan.
Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kakak ajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya, duduk yang manis dan siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kepada kakak Eka, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik adik-adik, shalom. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan kita di hari ini. Sebelum itu, kakak minta kita satukan hati kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus agar kita memahami apa yang akan kakak sampaikan. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus mau menuntun kami agar kami boleh mengerti dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ini kami sambut firman. Amin. Baik adik-adik, pembacaan kita di hari ini terambil dari Kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-20. Baik, kita akan baca bersama-sama, namun kakak akan membacakan perikopnya dulu, lalu kita akan membacakan bersama-sama. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh Kudus dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah itu dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang betah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan mentari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat." Baik adik-adik, kenapa Yohanes bisa berada di Pulau Patmos ini? Iya, itu karena Yohanes berani untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yohanes berani untuk benar-benar mengatakan apa yang Tuhan sampaikan untuk kita semua, sehingga pemerintah Romawi merasa bahwa itu sebuah hal yang sangat tidak benar, sehingga mereka membuang Yohanes ke pulau ini. Di pulau ini juga adik-adik, Yohanes mendapatkan berbagai macam rintangan, tapi Yohanes tetap percaya dan Yohanes tetap rajin untuk membaca, merenungkan, bahkan memberitakan firman Tuhan ini tuh. Firman Tuhan ini di setiap harinya saat Yohanes berada di pulau ini. Baik adik-adik, mungkin ketika adik-adik, kakak juga sering mendapat masalah, kita sering merasa bahwa Tuhan itu di mana? Kenapa Tuhan tidak tolong kita? Tapi sebenarnya Tuhan itu selalu ada. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menuntun kita, membimbing kita untuk kita melakukan segala sesuatu apapun itu. Tapi kita saja yang tidak merasakan tuntunan dan bimbingannya Tuhan. Karena apa? Kita jauh dari Tuhan, kita tidak melakukan kebenarannya, sehingga kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Nah, dari sini adik-adik, kita bisa belajar dari Yohanes bahwa dia selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun itu. Dan di sini adik-adik,
ketika kita baca ke ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18, di situ Tuhan bilang sama Yohanes, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Baik adik-adik, di sini kita baru selesai merayakan Paskah, dan di situ Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita. Jadi kita juga harus tetap percaya dan tetap melakukan kebenarannya. Kita harus bisa seperti Yohanes, kita berani untuk memberitakan kebenaran dari firman Tuhan. Iya adik-adik, mungkin itu saja pesan kakak. Marilah kita mulai belajar untuk bisa menyempatkan waktu kita 1 atau 2 menit untuk bisa membaca, walaupun 1 ayat, kita harus bisa membaca dan merenungkannya. Serta kita juga tidak lupa untuk doa, dan kita juga untuk adik-adik juga mungkin dengar-dengar kepada orang tua, mungkin kepada guru juga saat di sekolah. Begitu adik-adik, mungkin itu saja. Kita harus tetap percaya dan kita harus berani juga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik adik-adik, untuk mengakhiri firman kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu, kebenaran firman-Mu untuk kami semua. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh menanamkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami boleh terus percaya dan yakin akan kebenaran dan tuntunan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ini kami, ampuni salah dan dosa kami, layakkanlah kami untuk terus menjalankan segala kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah dengarkan cerita firman Tuhan di hari ini. Nah, kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian, sehingga adik-adik boleh menjadi adik-adik yang bertumbuh di dalam Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Sebelum kita pulang, mari kita angkat satu pujian yang berkata, "Terima kasih Tuhan." Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Baik adik-adik, demikian ibadah tunas online kita di sore hari ini. Kiranya apa yang sudah difirmankan boleh menjadi kekuatan bagi kita, dan kita boleh melakukan itu dalam hari kehidupan kita. Sampai jumpa minggu depan di tunas Par GKI Martin Luther. Shalom.